Bab 3213. Mengerti. Ana berkata, Tuan Muda Ye, aku tidak bisa menghabisi ayahku. Menghabisi ayah. Ini terdengar buruk. Mile menyeringai, kamu harus memikirkannya dengan baik. Dengan satu pedang ini, kota kuno ini akan menjadi milikmu. Ana menggeleng, tidak bisa. Jika dia memilih untuk menghabisi ayahnya, dia tidak cuma akan menguncang nama baiknya, tetapi juga kehilangan hati orang. Menghabisi ayah bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Dengan perkataan Ana, Mile mengangkat bahunya, baiklah. Setelah berkata demikian, dia menyimpan pedang biru gaib. Pria paruh baya itu menatap Ye Mile, tanpa berkata-kata. Mile kemudian melihat Ana, Ana, sadar janjimu padaku. Ana mengiyakan, tentu. Mile tersenyum tipis, kemudian berbalik dan pergi. Sekarang dia harus memilih tempat yang baik untuk membangun akademi, tepat di kota kuno ini. Setelah Ye Mile pergi, pria paruh baya itu melihat Ana, dia siapa? Ana dengan damai berkata, sobatku. Pria paruh baya itu mengernyitkan dahi, sobatmu. Ana mengangguk, ya. Pria paruh baya itu terdiam sejenak, lalu berkata, orang ini sangat berbahaya. Ana melirik ayahnya, kekasih. Pria paruh baya itu terpaku. Ana dengan tenang berkata, jika keluarga memaksaku untuk menikah lagi, aku tidak menjamin bahwa dia tidak akan bertindak sembrono. Ayah, aku akan memberitahumu sesuatu, dia memiliki temperamen buruk, jika dia bertindak sembrono, dia bahkan berani membunuh ayah sendiri. Pria paruh baya itu berkata. Pada saat ini, wanita cantik di sampingnya tiba-tiba berkata dengan serius, kami adalah keluarga, mengapa harus membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Setelah berkata demikian, dia melirik pria paruh baya di sampingnya. Pemuda ini sangat bagus, masih muda, tapi memiliki kekuatan seperti itu, sangat bagus. Pria paruh baya itu terdiam. Namun, Ana tidak berkata apa-apa lagi, langsung berbalik dan pergi. Sekarang, dia hanya ingin membantu Ye Mile mendirikan akademi, karena hanya dengan mengikuti Ye Mile, dia bisa mendapatkan kebebasan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tepi danau, Ye Mile berdiri dengan tenang. Di depannya terbentang danau yang luas, dan beberapa ribu kaki di belakangnya, berdiri deretan bangunan kuno yang megah. Dia ingin mendirikan akademi di atas danau ini. Saat itu, Ana muncul di samping Ye Mile. Dia melihat ke arah Ye Mile. Apakah kamu ingin mendirikan akademi di sini? Mile mengangguk, ya. Ana berkata dengan suara berat, ini adalah Danau Tai, milik kuil dewa. Ye Mile mengernyitkan kening, kuil dewa. Ana mengangguk, setiap dewa kuno memiliki kuil dewa mereka sendiri. Para pengikut dapat berdoa di dalam kuil dewa dan kota kuno juga memiliki kuil dewa, yaitu kuil dewa Gun. Jika kamu ingin mendapatkan danau ini, kamu harus pergi menemui mereka. Ye Mile tersenyum, apakah kuil dewa mudah diajak bicara? Ana menggeleng, tidak begitu mudah. Mereka di kuil dewa seringkali tamak. Mile mengangguk sedikit, pergi ke kuil dewa. Ana melihat Ye Mile, mereka sangat tamak. Mile tertawa, tidak masalah. Ana mengangguk sedikit, baiklah. Setelah berkata demikian, dia membawa Mile menuju kuil dewa. Tidak lama kemudian, Mile tiba di kuil dewa. Kuil dewa ini sangat megah. Di depan kuil dewa, berdiri patung seorang wanita yang memegang tombak panjang. Matanya menatap ke depan dengan keangkuhan yang membuat orang tidak berani menatapnya langsung. Ana berkata dengan suara berat, ini adalah Dewa Sang, salah satu dari 6 dewa. Mile melihat patung dewa di depannya. Dia tidak pernah menduga bahwa dewa kuno ini ternyata seorang wanita.
Pada saat ini, Yemile menyadari bahwa sekitar mereka ada banyak pengikut yang sedang bersembahyang di sini dan jumlahnya tidak sedikit. Ana tersenyum, "Ayo, aku akan membawamu ke pendeta di sini." Mile mengangguk, "Baiklah." Keduanya masuk ke dalam kuil dewa. Setelah Ana berbicara sebentar dengan seorang pelayan, akhirnya, di bawah bimbingan pelayan, mereka bertemu dengan pendeta. Juga seorang wanita. Imam besar ini mengenakan jubah emas mewah, mengenakan mahkota dan memegang tongkat ajaib berwarna emas, matanya tenang dan tidak tergoyahkan. Ana bersujud dengan tangan terlipat, sedikit membungkuk, "Imam besar." Mile tersenyum sedikit, juga bersujud dan berkata, "Imam besar." Imam besar menatap Mile, "Kamu datang dari luar." Suara wanita ini sangat memikat dan terdengar bisa menembus jiwa seseorang. Mile mengangguk sedikit, "Ya." Imam besar menatap Mile sejenak sebelum berkata, "Apa tujuanmu datang ke sini?" Mile dengan serius berkata, "Untuk menyembah Dewa Sang." Menyembah dewa. Mendengar itu, Ana di sampingnya terpaku. Apa yang pria ini rencanakan? Setelah mendengar perkataan Yemile, wajah imam besar tiba-tiba menjadi lebih lembut. "Kamu memuja Dewa Sang?" Mile melipat tangan, "Ya." Imam besar bertanya, "Mengapa?" Mile dengan serius berkata, "Pada suatu waktu, aku mengalami masa gelap. Dengan bimbingan dewa, aku berhasil melewati masa-masa sulit itu. Karena itu, aku tidak ragu untuk melewati domain kekacauan ini dan datang untuk bersembahyang kepada Dewa Sang." Matanya imam besar sedikit menyipit, "Apakah kamu benar-benar mendapat petunjuk dari Dewa Sang?" Mile mengangguk, "Ya." Jika imam besar tidak percaya, bisa tanyakan langsung pada Dewa Sang. Imam besar diam. Meskipun dia adalah pemimpin kuil dewa, bukan berarti dia bisa berkomunikasi dengan Dewa Sang kapan saja dan di mana saja. Pada saat ini, Mile tiba-tiba melipat tangan dan sedikit membungkuk, "Imam besar, aku ingin menyumbangkan dana." Sumbangan. Imam besar agak terkejut, lalu bertanya, "Kamu ingin menyumbangkan dana?" Mile mengangguk, "Ya." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan imam besar. "Ini adalah tabungan seumur hidupku, aku menyumbangkan kepada kuil dewa." Imam besar melihat cincin penyimpanan dan di dalamnya terdapat 1.000.000 butir kristal yang bersinar. Tidak sedikit. Imam besar melihat Yemile, tersenyum sedikit, "Kamu memang seorang pengikut yang tulus." Setelah itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sehelai daun melayang perlahan ke depan Yemile. "Ini adalah daun Sang, hanya pengikut yang tulus yang bisa mendapatkannya." Mile langsung sedikit membungkuk, "Terima kasih, Imam besar." Sambil berkata demikian, dia ragu sejenak, lalu berkata, "Imam besar, aku punya permintaan yang kurang menyenangkan." Imam besar menyimpan cincin penyimpanan, mengangguk sedikit, "Katakanlah." Mile berkata, "Aku ingin mendirikan sebuah akademi di Danau Tai. Aku harap imam besar bisa menyetujuinya." Danau Tai. Imam besar melihat Yemile sejenak, tersenyum tanpa berkata, jelas bahwa ini adalah tujuan sejati pemuda ini. Dia tidak menolak. 1.000.000 butir kristal dapat membeli 100 Danau Tai. Imam besar mengangguk sedikit, "Aku menyetujuinya." Mile langsung membungkuk sedikit, "Terima kasih, Imam besar." Imam besar tersenyum, "Terima kasih kepada Dewa Sang." Cahaya dewa menyinari semua orang. Mile bersikeras berkata, "Dewa bersamaku." Imam besar memberikan persetujuan dengan puas, "Sangat baik." Sebentar kemudian, Mile dan Ana meninggalkan kuil dewa. Di luar, Ana melihat Mile, "Kamu benar-benar memuja Dewa Sang." Mile dengan tenang berkata, "Jika tidak, apa yang harus dilakukan?"
langsung menyerang dan menghancurkan kuil dewa, lalu berperang dengan Dewa Sang. Ana terdiam. Mile tertawa, aku sudah mulai bosan dengan pertempuran dan pembunuhan. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang, itu bukanlah masalah. Selain itu, aku datang ke sini untuk mendirikan akademi, bukan untuk berkelahi. Ana mengangguk, aku mengerti sekarang. Ada sesuatu yang bisa ku bantu. Mile tersenyum, aku harap kamu bisa membantuku menemukan sekelompok orang yang berpengetahuan. Kekuatan mereka tidak perlu terlalu kuat, tetapi mereka harus memiliki pengetahuan yang baik. Dan aku ingin membangun beberapa istana di sini, tolong carikan orang untukku. Ana mengangguk, untuk urusan orang, keluargaku punya. Mile tersenyum, itu lebih dari cukup. Ana tersenyum tipis, aku juga ingin bergabung dengan akademi. Mile mengangguk, tentu. Ana tersenyum, sekarang aku akan langsung mengurusnya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, Mile berkata, tunggu sebentar. Ana berbalik menatap Mile dan Mile membuka telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan melayang perlahan ke depan Ana. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat 20 juta butir kristal berkilau. Mile berkata, untuk urusan ini, kita perlu memiliki uang. Ana dengan serius berkata, kamu benar-benar kaya. Mile tertawa, tentu saja. Setelah Ana pergi, Mile mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuil dewa. Saat berada di sana, dia merasakan adanya kehadiran yang samar-samar dan mengikuti kehadiran itu, dia merasakan kekuatan kepercayaan. Sepertinya, kehadiran itu milik Dewa Sang. Kekuatan kepercayaan. Nyatanya, bukan hanya dirinya yang bermain dengan kekuatan kepercayaan. Tepat pada saat itu, ruang waktu di sekitar mereka tiba-tiba bergetar sedikit. Mile mengernyitkan kening. Pada saat itu, seseorang berjubah hitam muncul dari ruang waktu di depan Mile. Mile melihat orang berjubah hitam itu tanpa berkata apa-apa. Orang berjubah hitam itu tersenyum, Tuan Muda Ye, bukan begitu. Mile mengangguk, ya. Orang berjubah hitam itu berkata, baru-baru ini, para saudara memiliki sedikit kesulitan. Ingin meminjam sejumlah uang darimu, tidak masalah, kan? Pembajakan. Mile melihat ke arah kuil dewa, merasa tidak enak hati. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia datang ke sini hanya untuk mendirikan akademi, bukan untuk membuat masalah. Jadi, dia bersedia mengeluarkan uang untuk menyelesaikan urusan, tetapi tidak sejauh ini. Tanpa ragu, orang di depannya ini harusnya berasal dari pihak imam besar kuil dewa. Mereka tahu bahwa dia kaya, itulah mengapa Ana dan imam besar yang pertama kali mendatanginya. Orang berjubah hitam itu tertawa, apa yang sedang kamu lihat? Mile tersenyum tipis, imam besar, karena kamu sudah datang, mengapa tidak keluar? Mendengar ini, mata orang berjubah hitam itu tiba-tiba menyipit. Dan di sekitar mereka, tidak ada reaksi sama sekali. Mile mengangkat tangannya dan menusukkan pedang ke kiri. Swiss. Dimensi ruang waktu tiba-tiba terbelah dan sosok manusia terpental berulang kali. Itu adalah pendeta. Setelah berhenti, pendeta menatap Mile Ye dengan serius. Mile Ye menatap pendeta, tersenyum tipis, jujur, kali ini aku datang ke sini benar-benar tidak berniat membuat masalah. Lagi pula, setelah bertahun-tahun berkelahi dan membunuh, aku sudah agak bosan. Jadi, aku memutuskan untuk mengeluarkan sedikit uang untuk menyelesaikan urusan, tetapi aku tidak mengira bahwa kamu begitu rakus. Sambil berkata demikian, ia menggelengkan kepala, dengan begitu, satu dari 6 dewa kuno ini mungkin akan hilang lagi. Konyol. Pendeta menatap Mile Ye, tersenyum dingin, sangat arogan, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?
Mileye menatap pendeta. Aku memberimu kesempatan, panggil leluhurmu. Pendeta menatap Mileye dengan tajam. Kamu begitu pandai berpura-pura, apakah ayahmu tahu? Mileye tenang, aku belajar darinya. Pria berbaju biru. Pendeta ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba Mileye menghilang dari tempatnya. Pupil pendeta tiba-tiba menyusut. Saat hendak menyerang, dalam sekejap, sebilah pedang tiba-tiba menembus dahinya. Dor! Pendeta langsung terpaku di tempatnya. Mileye berbalik dan menarik keluar pedang biru gaib, kemudian melintangkan di leher pendeta. Pendeta seketika marah besar, aku adalah perwakilan dewa. Kamu berani membunuhku. Mileye tiba-tiba menggunakan pedangnya untuk memotong perlahan. Jangan membicarakan dukungan di depanku, jika aku mencari dukungan, aku sendiri merasa agak berlebihan. Paham? Setelah berkata demikian, ia dengan keras memutar tangan kanannya, pedang menembus setengah inci. Sret! Darah segar menyembur. Pendeta tiba-tiba bergetar, berkata dengan gemetar, tunggu sebentar. Sambil berkata demikian, tiba-tiba ia menangkap tangan Mileye dan meletakkannya ke suatu tempat pada dirinya sendiri. Melihat itu, Mileye penuh dengan garis hitam di wajahnya. Sial, siapa yang menyebarkan gosip bahwa dia suka wanita di mana-mana? Bersambung.